YouTube aku Everything Anything Uban pastinya. Udah lama ya kita nggak ketemu, dan kali ini sesuai dengan janji aku yang kemarin, aku bakalan lebih banyak update video konten matematika aku, dan itu khusus matematika sekolah, biar kalian tahu. Dan secara ini udah tahun ajaran baru kan, kalian masih di rumah aja, belajarnya di rumah aja, daring lah, pastikan dari tingkat bosannya, tingkat jenuhnya udah tak hingga ya guys, ya kan ya. Dan maka dari itu kali ini spesial untuk tahun ajaran baru, aku bakal update terus video konten matematika aku spesial, dan itu khusus aku akan kumpulkan ke dalam playlist Welcome Back to School. Jadi biar kalian nggak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis guys, bayar, nggak ada dipungut biaya apapun ya. Dan bila perlu kalian bisa komen di bawah ini, biar kalian maksudnya nanti kalau kalian ada yang bingung matematika soal atau apa gitu, kalian bisa komen di bawah, nanti akan aku jawab. Oke? So udah lama-lama lagi. Oh ya, sebelum mulai nonton video ini, ada tips cara belajar yang dari aku. Yang pertama, siapkan buku catatan kalian. Boleh yang ini yang senyaman kalian, yang sesuka kalian deh, karena buku catatan itu penting. Daya tarik kalian untuk membaca tuh adalah dari buku. Yang kedua, alat tulisnya sediakan, terserah mau alat tulis pulpen, pensil, penghapus lengkap dengan pulpen warna-warni juga oke banget deh. Itu akan membantu kalian lebih tertarik dalam membaca, apalagi yang namanya matematika dong, banyak rumus tuh. Nah terus lanjut, jangan lupa sediakan cemilan kecil ataupun apalah itu, minuman gitu. Belajar nggak pusing, nggak terlalu banyak beban, dan ada energi juga dong untuk belajar. Terus kalian boleh juga sambil setel musik, jadi setel musik itu tips dari aku. Semoga kalian nyaman dengan belajar di rumah selama pandemi ini ya guys ya, gitu. Nah terus maka dari itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan. Oke? Dan sekarang nggak lama-lama lagi, kakak akan share, kakak akan berbagi ilmu pada kalian semuanya. So don't go anywhere, keep station this my channel and check it out. Oke, balik lagi. Welcome to back school. Ya. Untuk hari ini materinya adalah bilangan berpangkat. Materi ini untuk kelas 9 SMP. Sebelumnya kakak akan jelaskan gimana itu maksudnya bilangan berpangkat. Mungkin waktu SD sudah pernah kalian pelajari, kemudian direview lagi. Cuman di sini ada beberapa operasi bilangan berpangkat. A pangkat N ini artinya A dikali sebanyak N pangkatnya. Kalau A pangkat 3 berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau 4 berarti dikalikan sebanyak 4 kali gitu ya. Untuk perkalian dan pembagian, kita lihat di sini rumusnya. Jika bilangan pokoknya sama, dalam perkalian pangkatnya tinggal ditambah. Jika pembagian atau per gitu, pangkatnya dikurang. Sedangkan jika dia pangkat nih, A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkat ini keduanya dikali gitu. Kemudian cara mengubah bentuk A pangkat negatif jadi pangkat positif 1 per A pangkat N. Begitu juga kalau bentuknya pecahan A per B pangkat negatif N, ya kan, diubah ke bentuk pangkat positif jadinya B pangkat N per A pangkat N gitu. Dan jika ada A pangkat 0 atau berapapun dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Dan untuk pangkat pecahan, A pangkat M per N diubah ke bentuk akar seperti ini. A pangkat M di luar akar itu adalah N ya. Gitu ya. Nah sekarang kita coba ke contohnya biar kalian paham. Ini ada contoh perkalian pembagian pangkat dipangkatkan ya. Contoh soal. Ini bilangan pokoknya sama, dalam perkalian pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat
3 tambah 2 jadi 5. 2 pangkat 5 itu berapa? Kalau misalnya ada pilihan ganda, cari hasilnya adalah 30 gitu. Selanjutnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Dalam pembagian berarti pangkatnya dikurang. 4 kurang 2 jadi 3 pangkat 2, yaitu 9. Ini X ya. 2 pangkat 4, X pangkat 4, dan 7 jadi pangkat 4. Begitu. Kalau misalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 pangkatnya dikali 3 pangkat 6, 7, 2, 9 ya. Nah gitu hasilnya. Oke, lanjut ya. Yang tadi sudah paham, kita coba sekarang yang ini. Kita coba belajar yang pangkat negatif, pangkat dipangkatin, kemudian ada operasi yang perkalian kalau ada pangkat negatifnya gimana. Oke, ini ubahlah bentuk sederhananya atau cari hasil dari pangkat 3 pangkat min 3. Jadinya tulisnya 1, 3 pangkat 3 sama dengan 1/27 gitu. Selanjutnya, jika ada min 5 pangkat min 3, jadinya 1/min 5 dipangkatkan 3 sama dengan 1/min 125. Oke, sampai sini paham? Nah sekarang kalau ada yang kayak gini nih, kan gede no, 16 pangkat setengah terus dipangkatkan 3/2, banyak banget pangkatnya, pecahnya. Kok ini dikali kan jadi, kok langsung dikali jadi berapa? 3/4 ya. Nah kita coba ya, bisa langsung dikali, jadi nanti akan ketemu bentuk sederhananya lagi. 16 ini dikali jadi kan 1/2 dikali 3/2 sama dengan 16 pangkat 3/4. Lebih sederhana lagi bisa, 16 itu jadi berapa? Yang paling kecil deh, 2 pangkat 4. Nah, dikali sama 3/4. Sama dengan 4-nya ini bisa dicoret, ya enggak sih? Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 deh. Wow, easy ya. Dapat 8 ya. Simple kan? Nah, sekarang selanjutnya yang nomor 8. 2 pangkat min 5 dikali 2 pangkat 3. Gunakan rumus yang perkalian. Jadi pangkatnya ditambah. Di 2 pangkat min 5 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat min 2. Sisa min 2 kan? Jadi 1/2 pangkat 2. Jadi 1/4. Oke. Ya, gitu jawabannya. Gampang kan? Nah, jadi intinya kan harus teliti dalam menghitung dan ingat kembali ke rumusnya. Oke. Ya, sampai di sini bagaimana? Paham? Kalau gitu, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Lanjut ke soal berikutnya, itu ada mana ya? Nah, ini ada 64 pangkat 1/2. Untuk sederhananya seperti apa? Bisa dicari jadi kayak gini. Akar dari 64. Akar kuadrat dari 64. Berapa? 8 ya. Tapi kalian bisa ngubah juga dengan cara kalau kalian hafal dengan pangkat 2, it's okay. Jika seandainya itu adalah 1/4 kayak gitu kan. Misal kalau ada soal kayak gini, pangkat 3 deh nggak sih? Bisa juga pakai cara seperti ini. 64 itu diubah ke 8 pangkat 2 kan, dikali 1/2 gitu. Bisa coret jadi 8 kayak gitu. Nah, tapi ya misalnya seandainya ada kayak pangkat ganjil gitu loh, contoh kayak tadi 16 pangkat 1/3, bukan 1/4. Oh ya, kayak 16 pangkat 1/4 kayak tadi tuh bisa pakai kayak gini ya caranya.
gitu. Nah sekarang coba yang ini 625 pangkat. Nah cara nyederhanain adalah ubah ke pangkat pecahan, jadi ke pangkat pecahan biasa gitu. 625 pangkat 3/4 kayak gitu. 625 ini biasanya adalah 25 pangkat 2. 25 tuh 2 pangkat 2, 5 pangkat 2 kan. 25 dipangkatkan 2 dikali 3/4. Tapi ini masih bisa dipecah, ya nggak sih? Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatin 2 jadi 5 pangkatnya dikalikan 4 dikali 3/4. Jadinya 5 pangkat 3 deh. 5 pangkat 3 tuh berapa? Berapa? (125). Nah gitu ya, jadinya 125. Oke. Next. Nah ini kayak digabung. Oke, ada langsung yang pangkat-pangkat, kemudian ada proses pembagian gitu ya. Jadi ini 2 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. Ini pangkat dipangkatin jadi 2 pangkat 3/2 ditambah 2 pangkat 5/2. Ini per 1 ya. Per 1 nanti bisa dihilangkan gitu ya. Nanti ini bisa diubah ke bentuk akar ya. Seandainya nggak ketemu jawaban dalam bentuk pangkat pecahan, diubah ke bentuk akar yang lebih sederhana. Nanti jadinya kalau 3/2 itu kan 1/2. Gue catatannya 3/2 ini kan sama dengan 1/2. 5/2 ini sama dengan 2/1/2 ya kan. Jadi nanti dia ngubahnya adalah yang satu adalah 2, yang satunya dalam akar kuadrat. 2 akar kuadrat dari 2 akar 2 ya, ditambah yang satunya 2 pangkat 2, berarti 4. 2 pangkat 2 gini aja dulu di akar 2, baru ini jadi 4 kan. 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Karena suku, anggap aja nih akar ini adalah suku ya, jadi sesukunya sama-sama akar 2, berarti bisa dihitung ada berapa akar 2 nya. 2 tambah 4 jadi 6. It's easy ya. Next, nah ini baru ya, kita lanjutkan ini. Baik, selanjutnya ini kita lanjutkan ya. 2 pangkat 4 7 kali 7 pangkat 4, 2 pangkat 5 dikali dengan 7 pangkat 2 ya. Jadi kerjakan yang sukunya sama. Ini sama kayak pembagian ya. Yang 2 sama 2, yang 7 sama 7. 2 pangkat 4 dikurang 5 dikali 7 pangkat 4. Jadinya 2 pangkat min 1. Ini 7 pangkat 2/2, 49. Akhirnya 49/2 deh. Nah gitu ya. Yeay, gimana tadi video aku? Sudah kan? Nah, thank you banget yang udah nonton. Semoga video yang kalian tonton ini dari aku bermanfaat buat kalian semuanya dimanapun itu, everywhere, anyone gitu ya. Dan jangan lupa like, subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan bila perlu masukannya ditulis di komentar ya di bawah, biar aku lebih aktif, lebih terus bisa berkarya, terus konsisten update video konten matematika pastinya. Dan tutup akhir katanya aku akan ucapkan terima kasih lagi sekali. See you next my video, and keep fighting, be productive, be healthy, your way, your excellent, get your be better. Okay, see you next video. Bye bye.